Balai Pemuda merupakan ikon sejarah dan kerap menjadi lokasi tempat penumpukan sampah setelah event, bazar, konser, maupun tempat nongkrong pada malam hari. UMKM kuliner. Ruang publik yang seharusnya menjadi simbol peradaban justru menjadi simbol lemahnya kesadaran moral. Setiap harinya, Surabaya membuang sekitar 1.800 ton. 60% diantaranya merupakan sampah organik yang berasal dari limbah rumah tangga, pasar tradisional, dan kawasan pemukiman padat. Permasalahan ini terhubung dengan beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama ada SDGs yang ke-11, yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Kedua ada SDG 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ketiga SDG 16, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang bertanggung jawab. Dari berbagai narasumber yang kami wawancara, kira-kira bagaimana tanggapan mereka mengenai kebersihan Balai Pemuda? Kurang bersih, ya apa adanya toh. Untuk saat ini kebersihannya masih kurang, jadi perlu ditingkatkan lagi. Sampah-sampah yang menumpuk dan tercemar di Balai Pemuda menunjukkan bahwa Balai Pemuda jauh dari kata bersih. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti lemahnya pengawasan, hukum yang tidak tegas, hingga kurangnya fasilitas pengelolaan limbah yang membuat lingkungan semakin tercemar. Untuk mengatasi dekadensi moral dalam menjaga kebersihan Balai Pemuda, diperlukan langkah bersama, yaitu yang pertama, pemerintah dapat memberikan sanksi tegas kepada yang melanggar. Kedua, masyarakat perlu mengubah kebiasaan sederhana dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, generasi muda juga dapat berkontribusi melalui kampanye, konten edukatif, dan kegiatan sosial seperti field study kali ini. Manusia memang tidak pernah luput dari kesalahan. Namun, bagaimana solusi yang tepat untuk menangani permasalahan ini? Ya pegawainya didisiplinkan. Ya tahu, disiplinkan. Paling tidak itu diberi arahan, petua bertugasmu ini tugasmu. Menurut saya mungkin untuk petugas kebersihan bisa lebih sering kontrol aja di area. Kalau emang kita lihat langsung ada yang buang sampah sembarangan, pasti kita tegur dengan kata-kata yang baik lah, dengan kalimat yang baik. Sebenarnya dalam 24 jam ini pengunjung bisa diingatkan setiap 3 jam membuang sampah jangan sembarangan. Lagi nanti 3 jam lagi membuang sampah jangan sembarangan. Itu insya Allah bisa. SDM-nya sendiri aja warganya itu kalau ada event gini sudah harus sadar diri kalau sudah ada tempat-tempatnya. Jadi mungkin sosialisasi aja. Betul sekali, sosialisasi ini yang penting. Jadi campaign di sosial media terkait menjaga kebersihan atau sadar diri untuk membuang sampah pada tempatnya itu menurut saya penting banget. Juga sambil mengingatkan cuma di Balai Pemuda, dimanapun di setiap tempat emang kita harus tetap buat jaga kebersihan lingkungan. Tapi kalau emang kita nggak kelihatan tindakan-tindakan tersebut ya pasti kita langsung atasi lah, kita bersih. Dari sekian banyak kota yang aku kunjungi, Surabaya itu paling bersih loh. Dan sering dapat banyak penghargaan. Nah, gitu artinya masyarakatnya sudah sadar. Gitu. Cuma perlu ditingkatkan aja. Betul, dibanyakin lagi manusia yang lebih mencintai kota Surabaya. Betul sekali. Kalau bukan kita yang cintai, siapa lagi? Dari studi lapangan ini, kami belajar bahwa perilaku di tempat umum mencerminkan moral masyarakat. Sampah yang berserakan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga menunjukkan adanya kekurangan terhadap kepedulian. Perubahan diawali dengan hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari. Menjaga kebersihan Balai Pemuda termasuk tanggung jawab kita sebagai warga kota. Dan hari ini, kami memilih untuk ikut berubah.